got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kabupaten Sintang. Nah, video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eli Mardianingsih SPD MPD. Kami dari kelompok 4, saya Marsha Aulia, saya Salma Nabila, saya Anissa Dwinanti, saya Renaldi Saputra. Di sini kami akan membuat video presentasi tentang mengenal dan mencegah demam berdarah dengue. Marilah kita simak video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye. A few moments later. Yang pertama Salma Nabila dengan NIM 2415200007. Yang kedua Marsha Aulia dengan NIM 24150005. Tiga Renaldi Saputra dengan NIM 24152008. Empat Anissa Yusdwinanti dengan NIM 24152006. Tugas ujian akhir semester 1, karya tulis ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia. Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kampus Sintang, tahun ajaran 2024. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Demam berdarah dengue atau DBD masih menjadi masalah untuk kebanyakan masyarakat Indonesia. Perawatan terlambat hanya akan memperbesar risiko dampak buruk hingga kematian. Nyamuk dapat dibedakan dari jenis nyamuk lainnya berdasarkan warna tubuhnya hitam dan khas. Mereka biasanya menaruh telurnya di wadah berisi air di sekitaran rumah. Demam berdarah masih menjadi masalah kesehatan yang cukup serius di banyak negara termasuk Indonesia. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah pengertian demam berdarah? 2. Bagaimanakah proses-proses timbulnya demam berdarah? 3. Bagaimanakah ciri-ciri dari nyamuk demam berdarah? 4. Bagaimanakah cara mencegah demam berdarah? 5. Bagaimanakah tanda-tanda demam berdarah? 6. Bagaimanakah demam berdarah dapat terjadi? 7. Bagaimanakah faktor risiko demam berdarah? 8. Bagaimanakah memahami hubungan angka dengan demam berdarah? 9. Berapakah dosis pemakaian angka sebagai obat demam berdarah? 10. Berapakah dosis pemulihan bagi penderita demam berdarah? C. Tujuan. 1. Mendeskripsikan pengertian demam berdarah. 2. Mendeskripsikan proses-proses timbulnya demam berdarah. 3. Mendeskripsikan ciri-ciri dari nyamuk demam berdarah. 4. Mendeskripsikan cara mencegah demam berdarah. 5. Mendeskripsikan tanda-tanda demam berdarah. 6. Mendeskripsikan demam berdarah dapat terjadi. 7. Mendeskripsikan faktor resiko demam berdarah. 8. Mendeskripsikan hubungan angka dengan demam berdarah. 9. Mendeskripsikan pemakaian angka sebagai dosis. 10. Mendeskripsikan dosis pemulihan bagi penderita demam berdarah. D. Kerangka teori. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kekhawatiran akan terjangkitnya penyakit yang berasal dari gigitan nyamuk ini semakin bertambah saat musim penghujan tiba. Deteksi dini dan penanganan yang terlambat mengakibatkan meningkatnya kasus yang berakhir dengan kematian. Bab 2. Kajian teori. A. Pengertian demam berdarah. Pengertian demam berdarah, penyakit demam berdarah dengue, DBD, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Virus dengue akan masuk ke dalam tubuh nyamuk bersama dengan darah yang dihisap. B. Proses-proses timbulnya demam berdarah dengue. Proses-proses timbulnya demam berdarah dengue. 1. Penyebaran penyakit DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dengue. 2. Dengue virus ditularkan atau disebarkan sebagian besar oleh nyamuk Aedes, khususnya
Tipe nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini biasanya hidup di antara garis lintang 35 derajat utara dan 35 derajat selatan, di bawah ketinggian 1000 meter. 3. Nyamuk juga tertular dengue dari manusia. Jika nyamuk betina yang menggigit orang yang terinfeksi, nyamuk tersebut akan tertular virus. Dengue juga dapat disebarkan melalui produk darah yang telah terinfeksi dan melalui donasi organ. C. Ciri-ciri dari nyamuk demam berdarah. 1. Dapat ditemukan di genangan air. 2. Menyukai tempat lembab dan basah. Bersarang dan bertelur di air yang bersih atau penampungan air. Contohnya bak mandi, kaleng air, vas bunga air, atau wadah. 2. Rumah. Bersarang dan bertelur di genangan air. Menyukai tempat lembab dan basah. Aktif di waktu-waktu tertentu, terutama saat pagi dan sore hari. Nyamuk penyebab DBD memiliki ukuran dan bentuk atau tampilan fisik yang khas. Nyamuk ini berukuran kecil dan berwarna hitam dengan loreng-loreng putih di seluruh tubuhnya. Ciri-ciri dari nyamuk demam berdarah. Sebelum menjadi nyamuk dewasa, telur Aedes aegypti akan tumbuh menjadi jentik-jentik nyamuk. Memiliki 2 jenis nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti atau pembawa virus dengue primer atau utama, dan nyamuk Aedes albopictus atau pembawa virus dengue sekunder. D. Cara mencegah demam berdarah dengue. Cara mencegah demam berdarah dengue. 1. Menguras. 2. Menutup. 3. Mendaur ulang. 1. Menguras merupakan kegiatan membersihkan dan menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, toren air, bak penampungan air, dan lainnya yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk. 2. Menutup. Tutup rapat-rapat semua tempat penampungan air. Kubur barang-barang bekas di dalam tanah agar tidak mengotori lingkungan dan menjadi sarang nyamuk. 3. Mendaur ulang. Mendaur ulang memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang bernilai ekonomis. Limbah barang bekas yang tidak didaur ulang berpotensi menjadi sarang nyamuk. E. Gejala demam berdarah dengue. 1. Demam atau demam bifasik. 2. Nyeri sendi dan nyeri otot. 3. Nyeri pada area belakang bola mata. 4. Manifestasi perdarahan atau kulit dan pencernaan. 5. Gejala lain seperti sakit perut dan yang parah, muntah-muntah, dan bahkan pendarahan dari hidung atau gusi. Gejala demam berdarah dengue. Gejala demam berdarah dengue umumnya dimulai dengan munculnya demam tinggi hingga 39 derajat Celcius. Pada fase kritis, terjadi penurunan trombosit yang sangat drastis yang bisa menyebabkan pendarahan internal. F. Penyebab demam berdarah dengue dapat terjadi. Penyebab DBD ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini merupakan penyebab DBD yang akan menularkan virus saat menggigit dan menghisap darah korbannya. Jenis nyamuk tersebut biasanya menyerang di pagi dan di sore hari. Secara tampilan, nyamuk ini cukup mudah dikenali dengan warnanya yang belang hitam putih, dengan ciri fisiknya yang kecil. G. Faktor resiko rentan terkena penyakit demam berdarah. Faktor risiko rentan terkena penyakit demam berdarah adalah yang pertama, tinggal atau sedang berpergian ke daerah tropis, dan yang kedua, memiliki riwayat infeksi virus dengue, dan ketiga, anak-anak, lansia, dan orang-orang yang kekurangan sistem kekebalan tubuh. Faktor-faktor resiko demam berdarah dengue. Yang pertama, tingginya curah hujan. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan dan kerapian ruangan. Yang ketiga, pernah terinfeksi demam berdarah. Yang keempat, sistem imun melemah dan melemahnya. Dan yang kelima, mobilitas penduduk. Tingginya curah hujan menyebabkan gangguan air dan suasana. Lembab di sekitar rumah. Genangan ini dapat terjadi di talang air, ban bekas mobil, botol atau kaleng bekas, ember, dan vas bunga. Kebiasaannya menggantung baju di kamar, menyimpan banyak botol bekas, rumah kotor, dan banyak genangan air yang biasa menjadi salah satu penyakit DBD. Seseorang bisa saja terkena virus
Denggi penyebab demam berdarah sebanyak 4 kali dalam hidupnya. Sistem imun dapat menyebabkan gejala DBD yang parah, seperti peredangan, pembuluhan darah, bocor, dan komplikasi serius lainnya. Semakin tinggi mobilitas masyarakat, maka pula semakin tinggi juga masyarakat terinfeksi virus denggi. Memahami hubungan angka sebagai obat. Angka merupakan salah satu terapi herbal yang sering diberikan kepada pasien demam berdarah denggi yang tujuannya untuk meningkatkan kadar trombosit. Angka adalah hasil budidaya beras putih yang difermentasikan dengan ragi Mahaschus purpureus sehingga warnanya menjadi merah. Dosis pemakaian angka sebagai obat. Dosis pemakaian angka sebagai obat yaitu yang pertama, tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh anak-anak dan ibu hamil. Dan yang kedua, konsultasi dengan dokter apabila sedang mengkonsumsi berbagai macam obat lainnya. Dan yang ketiga, rawat jalan dan tirah baring paseh. Yang keempat, hindari untuk mengkonsumsi beras angka merah sebagai berlebihan untuk mendapatkan manfaat dengan instan. Dan yang kelima, apabila Anda mempunyai riwayat penyakit yang kronis, usahakan untuk mengkonsumsinya dengan ahli medis untuk mendapatkan dosis konsumsi yang tepat. J. Dosis pemulihan bagi penderita demam berdarah denggi. Dosis pemulihan bagi penderita demam berdarah denggi. Dengue fever atau DF umumnya bersifat self-limiting, disease, dan sampai sekarang tidak terdapat terapi spesifik. Pasien DF dapat dirawat jalan dan hanya diberikan penanganan simptomatik, rehidrasi cair, dan tirah baring. Pemulihan demam denggi atau dengue fever atau DF biasanya hanya membutuhkan terapi support seperti rehidrasi dan antiretik atau analgesik karena DF termasuk self-limited disease. Bab 3 penutup. Kesimpulan, demam berdarah dengue DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes. Gejalanya meliputi demam tinggi, nyeri sendi, dan pendarahan. Pencegahan utama adalah dengan 3M plus menguras, menutup, mendaur ulang. Untuk mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk, penggunaan angka dapat membantu meningkatkan trombosit pada penderita DBD. Sementara pengobatan berfokus pada pemulihan cairan tubuh untuk mencegah komplikasi. Saran, agar terhindar dari DBD, masyarakat perlu rajin menerapkan perilaku 3M. Dengan belajar dan bergotong royong, kebiasaan 3M biasa menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Yuk kita bersama-sama jika DBD dengan rajin melakukan 3M. Mari belajar dan terapkan perilaku 3M dalam kehidupan sehari-harinya. Gotong royong membersihkan lingkungan yang juga sangat penting. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang mengenal dan mencegah demam berdarah denggi. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.